Oke, nampak ya? Nampak ya? Share screen-nya. Bu Titi udah absen? Ada juga Titi udah absen? belum, Pak. Nggak bisa. Susah. Oke, kita mulai saja. Ada yang saya bantu ya, Bu ya? Kalau memang ada kendala, ada saya bantu. Oke, share screen dulu. Kita pada sesi ini adalah mempelajari statistik non-parametrik. Jadi, secara garis besar, statistik dibagi parametrik dan non-parametrik. Ya, sesi 13. Oke, jadi ada 4 pertemuan lagi. Ya, kita akan ujian. Sekarang udah minggu terakhir Desember, berarti awal Februari atau 4 pertemuan lagi ke depan di Januari kita udah full. Jadi awal Februari kita udah eh, ujian ya. Jadi pas puasa kita masih libur itu. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa ada 3 yang dibahas di sini. Konsep dasar. Rekan-rekan semuanya sudah dapat ya PPT-nya ya berpoin. Jadi sambil sambil saya membaca, oke, bisa dilihat. Nah, seperti biasa, gambar ini jangan sampai hilang. Jadi statistik itu ada banyak ya. Sekarang kita berada pada sini. Tapi intinya apa yang kita peroleh, intinya sama ya. Ini pembagiannya saja ya. Pembagian saja. Ini pembagian. Jadi inti besarnya di sini. Di sini ya. Statistik, parametrik, dan non-parametrik. Fokus sekarang kita berada di sini ya. Kita berada di sini, statistik non-parametrik. Nah, non-parametrik adalah seperti apa? Nah, ini teorinya ini bisa dibaca saja, tapi sebagai pengantar, kan saya ini ada yang masuk lagi. Oke, tidak. Banyak digunakan pada bidang kesehatan, ya. Misalnya seperti apa? Misalnya gizi. Nah, gizi ibu hamil dia ada kalau dia 1 berarti sehat, kalau dia 0 tidak sehat, ya. Dibagi-bagi seperti itu. Tapi kalau akuntansi nantinya bisa jadi menggunakan ini. Penelitian bisa boleh juga ya. Ini tidak disarankan karena ini terlalu mudah ya, terlalu mudah. Tapi nggak apa-apa. Kalau ingin menggunakan ini untuk penelitian skripsinya boleh juga. Misalnya gini, penggunaan eh, penggunaan aplikasi ya, aplikasi di kantornya ya. Kalau iya bilang 1, kalau tidak bilang 0. Contohnya. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah di sini data yang digunakan kurang dari 30. Nah, ini makanya akuntansi tidak disarankan karena datanya sedikit. Tapi kalau nantilah saya coba bilang ke prodinya, kalau boleh menggunakan statistik non parametrik, ya tidak apa-apa. Yang jelas orang itu bisa meneliti ya. Saya minta itu aja kepada prodinya seperti itu. Jadi kalau datanya kurang dari 30 atau karyawan-karyawannya karyawan di sana atau sampai dari kepala sampai pegawai kalau kurang dari 30 gunakan aja ini parametrik ini ya, non parametrik. Kemudian tidak rumit, tidak menggunakan uji asumsi klasik. Nah, kemarin telah saya singgung ada 4: normalitas, autokorelasi gitu ya. Ini belum kita bahas sekarang, ini penting tahu saja dulu. Multikolonialitas, dan keempat heterokedastisitas. Nah, jadi semua data kita harus harus lulus uji ini dulu. Tapi nggak apa-apa, kita sebagai mempelajari kita cukup tahu saja. Kemudian yang paling penting kalau uji normalitas
telah lulus, maka uji lain akan otomatis lulus. 3 uji lain akan otomatis lulus. Oke, lanjut. Nah, skala pengukuran untuk non parametrik. Jadi skala pengukuran masih diingat ya, ada 4 ya, nominal, ordinal, sampai rasio. Kalau kita buat tangga, nominal adalah skala paling dasar ya. Skala apapun atau ilmu yang paling murah adalah menggunakan skala nominal. Kemudian lanjut skala ordinal, interval yang ketiga, dan keempat rasio. Nah, makanya kalau menggunakan SPSS ini akan sangat membantu sekali. Apapun skalanya telah diantisipasi, diakomodir dengan menggunakan SPSS, gitu ya. Tidak apa-apa kalau menggunakan SPSS, menggunakan manual sebagai sebagai pengetahuan masih boleh ya. Oh iyalah menggunakan eh, apa? Baiklah, masih bisa menggunakan manual, tapi saya sarankan nanti di semester 8 atau 7 waktu skripsi eh, bolehlah pinjam laptop teman, tapi saya doakan menggunakan SPS nantinya. Nah, kita fokusnya di sini ya, non parametrik khususnya di sini ya. Dua ini saja. Ordinal satu, nominal satu. Masih ingat ya, nominal itu apa contohnya? Ordinal itu apa contohnya? Ya, sudah ada ya. Nah, ordinal adalah ranking atau urutan. Ya. Nominal membedakan cowok, cewek. Ya. Kalau ranking ini gimana? Ranking satu, 2, 3, 4. Misalnya apa? Tidak suka, suka, sangat suka. Tidak setuju, setuju, sangat setuju. Nah, ini ordinal nih namanya ordinal. Ini juga ordinal. Tapi kalau dia pria, wanita, berarti kita kasih nilainya 1 dan 0. Dia menggunakan aplikasi. Berarti 1 ya, 0 tidak gitu ya. Dia adalah pengguna aplikasi ini adalah pria. Berarti kalau pria kita kasih 1 dan 0. Apakah artinya satu baik, 0 tidak baik? Belum tentu. Kita hanya membuat memasukkan angka saja. Karena kenapa? Dalam komputer itu istilahnya garbage in, garbage out ya. Sampah masuk, sampah keluar ya. Kalau kita masukkan baik, maka dia akan keluar baik. Nah, kita masukkan angka, dia akan mengeluarkan angka. Itu maksud dalam menggunakan inputan komputer dan outputnya seperti itu. Makanya komputer itu hanya baca angka ya. Tidak bisa baca huruf. W dia tidak bisa, wanita, P tidak bisa. Makanya dia bisa hanya binari, 1010 gitu ya. Nah, kemudian kelemahannya, ini kelebihannya ya. Kelebihannya ya datanya minimal boleh 30 orang. Kalau ini kelemahannya ya datanya tidak setajam parametrik ya. Ibarat kita menyembelih atau ibu-ibu ya. Ibu-ibu menggunakan menggunakan apa? Memotong sayur atau memotong daging, ibu menggunakan gunting, ya pasti tidak setajam pisau. Nah, seperti itu. Tapi tetap gunanya untuk memotong, ya. Itu intinya. Jadi menggunakannya menggunakan alat nama statistiknya non parametrik, tapi hasilnya tidak setajam parametrik. Nggak apa-apa. Tergantung judulnya saja nanti ya. Misalnya judulnya ini Pak. Oh, saya menggunakan apa Pak? Boleh saya bantu nantinya ya. Tapi akan kita gunakan seperti apa contohnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini bisa dibaca ya. Yang jelas kita fokus di non parametrik ya. Kita telah belajar uji T, uji Z ya, uji F. Ini di sesi 15 ya, akan kita pelajari. Minggu depan kita akan belajar parametrik. Nah, parametrik ini disarankan sangat diwajibkan lah untuk akuntansi ya. Nah, non parametrik biasanya digunakan oleh kesehatan, gizi, kedokteran ya. Kesehatan, gizi, keperawatan, kebidanan. Nah, itu ya. Gigi tanda, Wilcoxon seperti apa contohnya yang jelas?
ini, menggunakan ini ya. Kita datanya sampel bebas, berarti kita gunakan ini. Duanya sampel bebas, berarti X-nya X-nya ada dua gitu ya. Berarti gini, banyak sampelnya, berarti variabel X-nya lebih dari tiga misalnya, gunakan ini ya. Ini sebagai peta kita menggunakan penelitian. Yang jelas buat judul apa yang ingin kita teliti, apa yang tertarik, apa yang dekat dengan kita, apa yang eh, kasus yang ada dekat kita itu aja dulu. Nah, ya. Ini sebagai jangan hilang, ini catatan ya. Oke, lanjut. Nah, terhadap non parametrik, maka kita menggunakan ini ya. Ada 5 yang akan kita pelajari. Oke. Nah, analisis keterkaitan maksudnya apa gitu ya? Sebentar. Analisis. Nah, ini topik selanjutnya antar P ubah. Maksud antar P ubah ini adalah antar variabel ya. Antar variabel. Bahasa Indonesianya P ubah. Nah, fungsi dari analisis asosiasi ini adalah keterkaitan ya. Topik kita di sini adalah menganalisa hubungan atau keterkaitan antar variabel ya. Jadi variabel X dengan variabel X lainnya atau X dengan Y. Tapi yang kita gunakan adalah namanya asosiasi atau hubungan korelasi Spearman ya dan korelasi pangkat ya ya atau disebut juga nanti dengan rank korelasi ya, atau menggunakan data apa ordinal ya ordinal. Kemudian kalau beberapa variabel banyak maksudnya ya, lebih dari 3 menggunakan kendal uji kendal. Di SPSS sudah ada semuanya, tinggal kita menggunakan saja, tinggal kita mengingat apa yang eh, kita gunakan sebagai judul kita. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Boleh langsung potong aja ya. Nah, ini adalah uji tanda. Kalau yang manual, Yola belum lagi ya. Yang Yola nanti kita akan menggunakan uji Spearman ya. Nah, uji ini Spearman ya. Yola udah mengerjakan ini? Belum? Udah? Belum, Pak. Oke, belum ya. Jadi kita sama-sama menggunakan yang menggunakan eh, kalau ini tidak bisa menggunakan Excel ya. Maaf. Arum gimana? Udah di-download? Masih nggak bisa, Pak. Kayaknya harus ganti laptop mungkin. Enggak, ini udah SPSS paling rendah nih. Telegramnya ada? Ada, Pak. Nah, saya kirim ke telegramnya ya. Baik, Pak. Kemarin Ayu dari Telegram ya, Ayu? Iya, Pak. Bisa ya berarti ya? Bisa, Pak. Atau forward ke Telegram Arum, Bu Arum. Atau enggak teman? Oke, saya kirim nanti ya. Oke, saya lanjut. Ini adalah menggunakan uji SPSS ya. Nah, Wilcoxon ini adalah uji apa di sini? Apakah ada tidaknya perbedaan rata-rata ya? Jadi kita fokus pada ekstopi ya atau ini. Nah, alfa. Jika data tidak distribusi normal, nah jika data kita seperti ini berarti tidak normal, anggaplah tidak normal ya. Maka skala kita gunakan adalah nominal dan ordinal. Nominal dan ordinal ya. Oke, sebentar. Nah, caranya adalah hasil yang kita, jadi contohnya seperti ini. Kita menguji
22 orang ini ya, 22 orang, apakah nadinya sebelum merokok berubah nak dengan sesudah merokok? Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita masukkan angkanya ke dalam SPSS. Ini nanti bisa saya rekam ya. Saya dilihat aja atau bisa menggunakan langsung. Kita copy datanya. Kita copy. Kita pakai SPSS. Kita pindahkan ke sini. Kita Ctrl V ya. Loh, nggak bisa. Bisa dipastikan ya. Oke, yang ini saja. Nah, data selanjutnya adalah kita tulis ya sebelum kemudian sesudah. Ini karena saya sudah banyak buka data ya, sesudah. Oke. Kemudian kita gunakan karena dia non parametrik, maka kita sudah memudahkan. Jadi biasakan pakai bahasa Inggris ya. Analis. Kita kembali ke data view juga boleh. Ke data view atau menggunakan variable view atau data view. Analis. Non parametrik karena kita non parametrik ya topiknya. Kemudian dua relate sampel. Ya, tadi menggunakan dua sebelum dan sesudah, cukup mudah. Ya, cukup mudah kita kalau tahu konsepnya, maka dalam bahasa Inggrisnya kita cukup mudah menggunakannya. Oh, sorry, ini yang mana ini? Oh, ini yang ini ya, sendiri dan kelompok. Ini percepatan saya. Oke, maaf. Ini yang uji sign dulu, uji tanda. Uji tanda adalah seorang dosen akuntansi melakukan penelitian tentang apakah ada perbedaan antara nilai seorang mahasiswa pada statistika sebelum ujian. Jadi dia belajar sendiri, 20 orang, dapat nilainya 80. Nah, waktu dia belajar kelompok, pada saat ujian dia dapat nilai 90, gitu ya. Jadi nilai yang di sini, di sebelah kanan, dibanding di sebelah kiri, meningkat, gitu ya. Nah, apa kita lihat? Apakah betul nggak hasilnya ini menggunakan uji sign? Ini kan kalau kita melihat ada peningkatan nilai gitu ya. Tapi kalau menggunakan SPSS atau menggunakan statistik, betul nggak? Nah, seperti itu. Oke. Sendiri ya, salah. Maaf, sendiri. Dan ini kelompok. Analis. Non parametrik. Dua sampel KS. Aduh, hilang dia lagi. Nampak ya share screen-nya? Nah, seperti ini dia. Uji sign. Jadi Wilcoxon kita hilangkan, kita ambil sign, ya. Oke, kita pindahkan di sini, kemudian kita pindahkan ke sini. Aduh. Nah, ini kita hilangkan. Isi ulang lagi biar tidak ragu. Stand-nya di checklist, pindahkan aja langsung ya. Oke, kemudian tekan OK. Hasilnya adalah
Seperti ini. Hasilnya adalah 0,0. Jadi 0,0 maksudnya adalah, saya tulis ini. Jika nilainya 0,0 ya, kecil dari 0,05, hasilnya gimana? Berarti H0 ditolak ya. Ini hasilnya adalah 0,0. Berarti H1-nya diterima. Kesimpulannya adalah berarti ada perbedaan ya. Kalau H0 diterima berarti tidak ada ya. Itu kalimatnya. Kalau ini ada ya. Berarti ada perbedaan. Ada perbedaan ya. Belajar sendiri dan kelompok. Itu ya caranya. Oke. Oke, saya lanjut. Oke, itu kalau menggunakan SPSS. Nah, kita menggunakan kalau uji sains maka PowerPoint-nya nomor 10. Nah, kita lanjut uji non parametrik lainnya menggunakan uji tanda berpangkat atau Wilcoxon Sign Rank Test ya. Dengan cara yang sama, tapi judulnya berbeda ya. Sebelum merokok dan sesudah merokok ya. Maka kita tinggal masukkan datanya. Kita masukkan ke SPSS dulu, dihilangkan. Taruh di sini. Nah, itu dia. Nah, variabel 11 ingat ya, dan 12. Ini kalau saya ya. Kalau kalian mungkin rekan-rekan semuanya di variabel 1 ditaruh ya. Jadi di sini baru ditulis sebelum dan sesudah. Sebelum, sesudah. Dengan cara yang sama, analis, non-parametrik, dua relate ya. Kita tadi masuk kepada Wilcoxon. Kita reset. Nah, reset dulu, kita taruh tadi ya. 11 11 dia sebelum, taruh aja langsung. Dan sesudah di 14. Nah, tinggal checklist tadi sign ya. Checklist Wilcoxon. Oke. Maka hasilnya adalah 0,35. Jadi dibandingkan hasilnya ya 0,03 ya dengan 0,05. Hasilnya gimana? Besar mana? Ini adalah hasil hitungnya. Ini adalah nilai alfanya ya. Besarnya adalah 0,05. Berarti artinya H0 ini di, ditolak diterima. Oke, saya bantu ya. Ini siapa lagi yang masuk ini? Nah, kalau seperti ini nilai hitungnya lebih rendah dari alfa. Berarti H0 diterima. Berarti kalau H0 diterima, kata-katanya adalah tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kalimat yang kita gunakan adalah tidak ada perubahan denyut nadi sebelum merokok dan sesudah merokok. Nah, itu ya. Oke, hasilnya ini saya rekam ya, nanti bisa dilihat lagi. Jadi gunakan SPSS ini untuk cuan nanti bisa jadi bagi rekan-rekan yang ngerti SPSS ini bisa dijual loh gitu ya. Karena saya juga melakukan ini pada rekan-rekan mahasiswa lain di universitas lain. Oke, lanjut. Uji Mann-Whitney ya. Uji Mann-Whitney ini seperti apa lagi nih gitu ya. Nah,
dia menggunakan tetap dua variabel, ya, variabel x, ya, variabel x1, x2. Nah, pada x2 ini dia menggunakan dua kategori. Kategori satu, ya, satu disebut dengan menghirup, dan kategori dua tidak menghirup. Beda dengan uji Sain dan uji Wilcoxon, ya. Setiap variabel menggunakan kategori apapun, ya. Di sini juga tidak menggunakan kategori apapun, tapi dia menggunakan nominal angka maksudnya, ya. Nah, tiba di sini Whitney dia menggunakan X1 atau X2-nya salah satu, tapi di sini contohkan adalah X2-nya. X2-nya menggunakan kategori satu dan kategori 2, ya, dari 20 orang ini. Nah, jadi contoh kasusnya adalah peneliti ini menggunakan efek penghirupan kadmium, ya, yang cukup lama dengan cara masukkan 10 ekor anjing ke ruangan yang banyak menggunakan kadmium atau oksigen, ini maksudnya mungkin, ya, nggak tahu saya. Ini istilah kesehatan. Makanya ini banyak menggunakan orang-orang kesehatan. Sementara 10 anjing lain tidak ada kadmiumnya. Pada akhir periode mengukur kadar 20 anjing tersebut, ya. Mari kita menggunakan uji Mann-Whitney, ya. Kita masukkan angkanya. Nah, oke, saya keluar dulu. Nah, ini sudah nanti saya kasih ini kepada rekan-rekan semuanya, tinggal masukkan lagi ke Excel-nya. Tapi nanti pada waktu eksperimen, ya, akan bisa menggunakan manual, ya, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan SPSS, ya. Uji Mann-Whitney, ya. Ini sudah saya buat sampai di sini, tinggal kopikan saja lagi. Oke, saya hilangkan. Nah, datanya tadi yang mana itu? 14,6. 14,6. Nah, belum dibuat. Oke, saya buat dulu. Berarti yang kita masukkan adalah angkanya saja dulu, ya. Karena yang dibaca oleh SPSS adalah angka. Oke, angkanya seperti ini. Kita kopikan. Kita pindahkan ke sini. Nah, itu. Langsung menghirup dia. Oh, berarti harus kopinya satu-satu kayaknya, ya. Oke, saya kopikan ini dulu. Kopikan. Tidak boleh berjarak sepertinya. Kopikan ke sini. 12,6. Kemudian 1 dan 2. Oke, ambil variable view-nya. Nah, pas di sini kita gunakan numerik karena kita angka numerik. Nah, di sini tadi adalah hemoglobin. Kita tulis hemoglobin. Hemoglobin. Kemudian kategorinya tidak kita rubah karena dia hanya berupa angka-angka. Nah, di sini baru kita buat kategori, ya. Kemudian baru kita buat tadi di values, ya. Nah, baru kita isi satu. Satu apa tadi? Satu adalah menghirup, dua tidak menghirup. Satu menghirup. Ayat dua tidak menghirup. Tekan add. Nah, jelas, ya. Tekan OK. Maka hasilnya akan tidak 1,2 lagi seharusnya. Oh, masih 1,2. Nah, karena masih 1,2, kita ambil view, kita ambil value label. Nah, dia bukan berubah seperti ini, ya. Kan view value label. Nah, value labelnya akan berubah ke situ perginya. 16, 17. Kok hilangnya?
Karena koma. Kalau kita jadikan titik, oh ini harus dijadikan titik lagi nih, maaf ya. Per F, koma, jadikan titik. Sudah, baru bisa dikopikan. Tergantung settingan komputernya. Nah, baru bisa, ya. Berarti komanya kita hadirkan jadi 2. Jadi 2 dia. Nah, data selanjutnya adalah karena telah kita ubah sedemikian rupa sesuai keinginan, maka adalah melakukan analis, ya. Selanjutnya menggunakan tetap non parametrik, bisa dicatat nanti, tapi dilihat di video juga bisa. Nah, selanjutnya adalah 2 independen sampel, ya. Ini cukup beda, cukup berbeda jauh, tapi nggak apa-apa. Kita masih dalam ranah non parametric test. Nah, kita pindahkan. Yang grouping adalah yang telah kita buat kategori, ya. Kemudian yang tidak kita pindahkan ke atas. Oke, kita menggunakan uji apa? Mann-Whitney, ya. Mann-Whitney. Oke, selesai. Karena kita telah menggunakan Mann-Whitney, maka selanjutnya adalah define group, ya. Grupnya kita buat apa tadi? 1 dan 2. Oke ya. Itu aturannya. Baru kita tekan OK. Nah, kita lihat hasilnya adalah 0,0. Ya. 0,0. Maksudnya apa? Kita lihat kalau di sini adalah jika dia hasilnya 0,0 khusus di Mann-Whitney ini, hasilnya adalah hasil hitungnya 0,0 kecil dari 0,05. Kesimpulannya adalah kalau di sini adalah H0-nya ditolak, ya. H0-nya ditolak, H1 diterima, ya. Jadi setiap uji akan beda-beda cara membaca angkanya. H1 diterima. Jadi kalau H1 diterima, katanya adalah menggunakan kata-kata ada, ya. Berarti ada hubungan. Oke, saya keluarkan dulu, ya. Ada hubungan berarti ada hubungan dengan hemoglobin, dengan menghirup dan tidak menghirup, gitu ya. Itu cara membuat kesimpulannya, ya. Ada hubungan pada saat anjing menghirup kadmium dengan tidak menghirup. Nah, yang dicari itu aja, ada hubungan dan tidak ada hubungan. Makanya agak simpel hasilnya, tidak seakurat dari parametrik. Seperti itu. Bisa lanjut. Saya screen lagi. Oke, tinggal 5 slide lagi. Sabar. Oke, kita menggunakan uji Kruskal-Wallis, ya. Uji Kruskal-Wallis. Jadi setiap judul-judul, setiap topik, maka judul penelitian akan berbeda. Kalau menggunakan ini, jadi makanya buat judul itu dulu, maka kita bisa menyimpulkan. Misalnya kita ingin masak steak, maka alat yang kita gunakan beda dengan memasak gulai, gitu ya. Jika kita pergi ke Padang atau pergi ke Jakarta, tentu kendaraan kita berbeda. Nah, gitu juga dalam penelitian statistik. Kita menggunakan ini, maka alatnya ini. Nah, kita judulnya ini, maka alatnya ini. Itu aja. Ya, Mann-Whitney udah. Sekarang adalah Kruskal-Wallis. Nah, seperti apa Kruskal-Wallisnya? Jadi di sini kalau Kruskal-Wallis judulnya adalah tetap sama dengan sebelumnya, Whitney Wilcoxon, uji Whitney ya maksudnya, atau Whitney Wilcoxon, tetap menggunakan X1 dan X2. X2-nya tetap menggunakan 2 kategori, tapi kategorinya lebih dari 2. Kalau ini kategorinya 1 dan 2. Nah, kalau ini kategorinya ada 3, lebih dari 2. Ya.
Nah, seperti apa menggunakannya? Oke, datanya adalah seperti ini. Saya share screen, saya keluar lagi. Nampak ya, rekan-rekan semuanya? Ada, Pak. Bilang nanti kalau nggak nampak. Nah, datanya adalah ini di Excel, berarti saya bilang di Kruskal Wallis ya. Tinggal kopikan datanya, masukkan SPSS, kita keluarkan biar nggak bingung. Ini saya berikan nanti di LMS ya, atau di grup WA aja. Kita lihat yang datanya 56. Oh, belum ada. Oke, kita pindahkan ke sini lagi. Jadi bisa ya, sepanjang-panjang apapun dia bisa ke kanan ya. Oh, tidak bisa ya. Berarti harus satu-satu. Ini tidak betul. Ini delete, delete. Kemudian lanjut ini, kopikan, pindahkan ke sini. Oke, berarti satu, dua, tiga. Nah, berarti yang ini. Jadi kan numerik. Numerik adalah angka maksudnya. Nah, karena dia yang kategori ini var 019 di sini ya, di komputer kalian akan berbeda-beda nantinya. Maka karena dia kategorinya ada tiga, maka kita buat di values-nya jadi tiga. Satu, satu itu apa tadi? Satu adalah betadin ya, betadin. Dua adalah bioplacenton, obat ya, bioplacenton. Soalnya bisa dibaca. Tiga, Duanya nebasitin, Pak. ah? Duanya nebasitin. Yang tiga baru pioprosenton. Oh iya, terima kasih. Tiga. Kalau tinggal em, merubahnya ceng ya, ceng. Nah, jadi tiga dia, ya. Kemudian kita buat dua nebasitin. Kan add. Nah, jadi dia berurutan ya. Kan oke. Nah, kalau dia telah kita gunakan sedemikian rupa di variable view, kita ambil data view. Nah, untuk menampilkan ini kita cukup, nah, dia akan berubah. Kena berubah. Data var 19. Satu, dua, tiga. Satu, satu. Saya lihat. Hmm. Waduh, oh salah taruh tadi. Satu, sorry. Satu tadi betadin. Dua nebasitin. Tiga, sudah tampil. Nah, selanjutnya adalah tetap menggunakan analis non parametrik karena kita masih dalam ranah non parametrik. Kemudian ke independen sampel. Nah, beda-beda ya. Setiap ini yang tampil di sini adalah berbeda-beda fungsi. Terus sesuai dengan judul yang rekan-rekan inginkan. Nah, ke independen. Nah, selanjutnya adalah tinggal memasukkan tadi 18 ya. 18 yang ini tadi. 18. Nah, yang ada variabel kita masukkan dia 19 tadi masukkan ke variabel. Jadi kita satu dan dua. Sampai tiga. Karena dia tiga tadi ya. Tekan continue, tekan OK. Langsung keluar dapatnya adalah 7385. Ya.
ya, Kruskal-Wallis, maka hasilnya adalah I. Nah, di Kruskal-Wallis kita hanya perlunya adalah nilai dari chi-square-nya, ya. Chi-square-nya sini maksudnya adalah jika hasil chi-square-nya kurang dari chi-square tabel, nah maka kita lihat chi-square tabelnya berapa gitu ya. Kalau misalnya chi-square tabelnya 6, ya, ini kan 7 nih ya. Hasil chi-square ini hitung, chi-square tabelnya ini seolah-olah ya, saya andai 6, maka hasilnya adalah H1 diterima ya. H1 diterima, H0 ditolak. Itu. Oke, ini bisa divideokan lagi nantinya, dilihat videonya, bisa diulang lagi. Tapi yang jelas begitulah caranya. Oke. Yang jelas kita tahu dulu, ini loh caranya. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Uji selanjutnya adalah uji tuke. Nah, jika kita menjual handphone gitu ya, kita menjual handphone atau menjual apapun gitu ya. Nah, kita buat seperti ini. Sebuah toko atau seorang pedagang dia menjual handphone dengan 3 merek ya. Merek Samsung, Vivo, dan Oppo ya. 1, 2, 3. Jadi dengan ilmu yang kita miliki kita bisa menganalisis penjualan yang kita lakukan. Nah, tentu dengan 3 ini ya harus tahu dulu toko 1 penjualannya 52 gitu ya. Jadi dia punya cabang nih ya. Toko 2 atau penjual 2 lah ya. Sales 1, sales 2 atau mudahnya hari pertama gitu ya. Hari pertama 52 unit, hari kedua 45 unit gitu ya. Nah, tentu ini X1. X2-nya adalah kita menggunakan angka-angka lagi masukannya ya, kategorinya. Kategori ini adalah untuk melihat Samsung ini tadi, merek AP ya. Oke. Maka analisa yang kita gunakan untuk Siegel 2K memang sama dengan yang tadi, tapi hasilnya berbeda ya. Hasilnya berbeda karena kita melihat adalah perbedaan rata-rata penjualan ketiga merek tersebut. Nah, gitu. Apakah ada nak gitu ya? Atau kalau tidak ada berarti kita yang kita jual satu merek aja gitu ya. Tapi kalau ada perbedaan berarti kita tetap menjual 3 merek ya. Berarti konsumen lebih suka Samsung, banyak yang suka, tidak satu satu merek saja seperti itu. Oke, seperti ini contohnya. Saya lanjutkan ke contohnya. SPSS-nya, nah datanya 52. Nah, ini datanya tinggal kopikan ya. Kopikan ke bawah. Ctrl C. Kita hilangkan dulu ini agar tidak ragu. Geser ke atas. Oh, sudah ada. Sudah saya masukkan ya. 5245. Nah, ini dia datanya. Kemudian var8 ya. var8. Nah, var8 sudah saya isikan ya. Samsung, Vivo, Oppo. Oke, berarti datanya sudah ada di var7 sama var08. Nah, tadi di sini adalah menggunakan uji ANOVA. Nah, uji ANOVA di SPSS. Berarti uji ANOVA lihat saja. Yang ANOVA yang mana? Berarti analis compare mean one way ANOVA. Ya. Nah, tadi di nomor berapa? var8. var8 adalah var yang tidak var7. var7 ini udah banyak kali. var7 ini taruh di sini. Yang faktor adalah var8. Karena dia memiliki banyak kategori. Ada 3 tadi ya. Nah, kita pilih 2K.
2K yang mana? Nih banyak ya. Jadi alat itu banyak ya. Seperti saya bilang tadi, kalau ingin ke sini atau ingin masak ini menggunakan alat-alat yang banyak gitu ya. Tinggal checklist aja 2K. Continue, maka kita tekan OK. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini rata-rata yang dia berikan. Nah, kita lihat di SIG-nya ya. SIG-nya seperti apa. Kemudian kita lihat di homogenusnya. Nah, kalau homogenus adalah nilai yang sama atau homo yang sama gitu ya. Kalau nilainya lebih dari 0,05, saya tulis. Ya. Nilainya ini lebih dari 0,05, berarti datanya homo ya atau sama atau disebut rata-ratanya sama. Kalau rata-ratanya sama, berarti apa? Yang saya bilang tadi, berarti apapun yang kita jual, orang tetap beli. Mau kita beli jual 3 produk, 1 produk, dengan data yang kita gunakan, konsumen tetap membeli ya. Tidak membedakan merek ini, merek itu, dia tidak melihat fungsi, dia tidak melihat harga ya. Yang penting apa yang kita jual dia suka ya. Apa yang kita taruhkan dia suka. Seperti itu ya. Oke, tinggal rekan-rekan semuanya yang mana yang suka aja apanya. Oh, penelitiannya seperti apa. Alatnya saya sediakan gitu ya. Saya berikan ilmunya seperti ini, tinggal rekan-rekan semuanya menggunakan hal yang mana saja. Nah, oke. Itu cara kalau waktu ujian ya. Hati-hati waktu ujian. Jadi waktu ujian saya hanya memberikan tabel. Jadi pertanyaannya adalah ujilah data ini dan buatlah kesimpulannya. Nah, rekan-rekan semuanya pilih. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini X-nya seperti apa? Ini kategorinya apa? Nah, gitu ya, harus diingat. Nah, kecuali bagi rekan-rekan yang tidak boleh, yang pakai laptop boleh, nanti waktu ujian, yang waktu manual juga boleh. Nah, waktu manual tidak bisa menggunakan SPSS. Nah, yang manual adalah menggunakan uji Spearman atau korelasi pangkat. Itu ya. Oke, ini untuk Yola atau semuanya. Bisa jadi ya, waktu ujian nanti komputernya rusak atau SPSS-nya nggak muncul. Bisa jadi gitu ya. Maka cara yang kedua adalah kita harus belajar manual. Ya, jangan takut belajar manual. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kita menggunakan manual, seperti biasa kita menggunakan rumus-rumus. Nah, rumus menggunakan uji Spearman adalah R. Ini bisa dibaca ya. Nah, rumusnya ini, Yola ya. Kita buktikan rumusnya manual dan kita buktikan rumusnya menggunakan SPSS. Nah, jika nilai R nanti atau R hitung plus 1 ya, maka hasilnya adalah hubungannya erat ya. Erat sekali antar variabel. Jika dia minus 1, maka tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan. Jika nilai yang kita peroleh di rumus ini adalah 0, maka tidak ada hubungan atau tidak ada kaitan antara X dan Y atau X dengan X atau Y dengan Y seperti itu. Nah, syarat hipotesisnya adalah jika nilai R, nah ini bisa baca ya, besar dari alfa, alfa itu berapa? 0,05 atau 0,01 atau bisa jadi 0,2, ini bisa ya. Dia 10%, dia antara ini rentang 0,05 atau 0,1. 0,05 maksudnya adalah 5% ya. Dan 0,1 maksudnya 10%. Oke, lanjut. Kita menggunakan rumus ya. Silakan Yola menggunakan rumus ini ya. Masukkan angka-angka ini ya. Udah ada ya? Udah ada Yola ya? Pindahkan ke Excel. Bagi yang rekan-rekan Excel, pindahkan ke Excel atau rekan-rekan yang menggunakan
SPSS, pindahkan ini angka-angkanya, tinggal copy, pindahkan ke SPSS. Oke, saya tunggu ya. Hasilnya nanti difotokan, kirim ke saya sebagai kuis. Isikan aja ini dulu. Isikan ini 5 gitu ya. 4. Oke, seterusnya. Nah, rankingnya adalah seperti apa? Ranking data 1 ya, ranking data 1. Ranking data 2 ya. Rankingnya adalah kita lihat nilai yang paling rendah. Nah, pakai Excel nanti bisa juga ya. Nah, 2, 5 gitu ya. Yang paling rendah, pokoknya buat ini dulu. Bisa jelaskan seperti apa. Nah, masukkan ke rumus ini ya lah ya. 1, 6 ED, 6 ini konstanta, sigma D2. D pangkat 2 ini maksudnya ya. D pangkat 2 itu yang ini. Yang ini. Berarti sigmanya yang di sini nih. Ini sigmanya. Ini sigmanya. N berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 N-nya. Yang 5 N-nya kurang 1 nanti hasilnya ya. Oke, Yola masih hadir ya? Masih, Pak. Oke. Oke, saya jelaskan aja lah ya. Udah setengah 6. Usah. Yang penting nanti tugasnya dibuat. Boleh menggunakan SPSS, boleh menggunakan Excel, boleh menggunakan, ini cara manual dulu kalau Yola ya. Boleh menggunakan SPSS. Nah, ini cara manual. Datanya seperti ini ya. Kemudian rankingnya adalah ranking paling kecil. Paling kecil adalah untuk ranking 1 datanya data 1. Ranking 2 berarti datanya data 2. Seperti ini. Nilai 2 adalah sebagai ranking 1. Nah, cari data setelah 2 berapa? 4. Berarti dia ranking 2. Setelah 4 berapa? 5. Berarti dia ranking 3. Kita menggunakan ordinal ya. Nampak ya? Nilai ya. Nampak, Pak. Nah, ranking 4 adalah nilai 7. Setelah 7 berapa? Data yang ke-9. Dapat angka 5. Begitu juga untuk mendapatkan ini, data yang terkecil adalah 2. Maka kita gunakan ranking 1. Setelah ranking, data 2 berarti data 3. Berarti kita gunakan dia sebagai ranking 2. Ya. Dan begitu seterusnya sampailah dengan data nilai ber-9 kita buat sebagai ranking 5. Nah, D ini gimana caranya? D adalah ranking 1 kurang ranking 2 ya. Ranking 1 kurang ranking 2. Kalau pakai Excel lanjut aja ke bawah ya. Ranking 1 ranking 2. Kalau cara ini kita gunakan manual. Ya, kalau pakai Excel manual, kalau pakai rumus boleh. Nah, ini rumusnya. Ya, rank seperti ini. Tapi Excelnya nanti saya kasih ya, perkalikan semuanya. Nah, ini juga rank untuk data 2. Ini bisa dikasih. Jadi pada saat ujian sudah mudah ya. Tidak banyak pikir lagi. Tinggal kita memahami teori saja. Kalau soal ini yang gunakan rumusnya, ini menggunakan SPSS-nya. Itu ya. Nah, ini adalah kemudian D2 adalah D pangkat 2 ya. Kita pangkatin aja lagi hasil D ini. Nah, pangkat 2, maka hasilnya 8. Nah, kita masukkan ke rumus ya. Ini 1 tadi, rumus 1. Nah, ini 1. Ini 1 tadi 6 sigma D kuadrat. Nah, ini 6 konstanta, ini 8-nya gitu ya. Kemudian 5 rumusnya adalah N-nya ya. N-nya jadi 5 saya bilang. 5 kuadrat berarti kalau N kuadrat berarti 5 kuadrat 25 kurang 1. Nah, ini kalau pakai rumus ya. Ini pembagian seharusnya. Ini bagi. Nah, ini dikali dapat 48 ya. Ini dikurang ya. Berarti kalau kurang 25 kurang 1 dulu dapat 24. Setelah itu 5 kali 24 dapat 120. Maka ini dibagi dapatlah 0,4. Dikurangi lagi ya. 1 kurang 0,4 dapat 0,6. Nah, kesimpulannya tadi adalah jika
dia plus minus. Nah, ini hasilnya gimana? Hasilnya adalah plus 0,6. Ya, hasilnya 0,6 atau plus. Kalau plus adalah maka ada hubungan antar variabel. Nah, intinya itu aja. Judulnya tadi adalah kita mencari data 1 dan data 2. Kesimpulannya adalah 0,6, berarti data 1 dan data 2 saling berhubungan. Atau kita melihat gen ya, dia anak dan ayah ya, tapi karena dia terpisah, orang biologis apa gitu kan, orang ahli ahli biologis, ahli genetika, dia membuat mencari gen, dia masukkan ke PSS angka-angkanya, dia hasilnya menemukan ada hubungan. Nah, berarti memang orang ini adalah berhubungan. Oke, bisa ya lah ya. Bisa, Pak. Oke, ini tinggal nanti saya kasih hasilnya. Nah, menggunakan SPSS lagi ya. Data ini dikopikan, kopikan, hilangkan dulu, biar tidak ragu, ke SPSS. Oh, sudah ada berarti. Ini udah ada datanya ya. Coba saya cek dulu. 534,279. Ya, ini datanya ya. Nah, selanjutnya adalah analis. Berarti dia hubungan atau ada kaitan. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya adalah korelasi atau korelat. Ya, korelat. Jadi biasakan menggunakan bahasa Inggris karena kedepannya kita akan menggunakan banyak bahasa Inggris dalam mata kuliah kita. Jadi jangan ragu belajar bahasa Inggris. Tapi kalau lupa, gunakan Google Translate. Correlate, bivariat ya. Bi itu dua artinya. Bivariat, kalau parsial nih ada satu dua, ini satu dua tiga nih ya. Ini ada merahnya di sini ya. Bivariat. Nah, kita riset aja. Nah, kita adalah Spearman ya. Spearman. Jangan hilang N-nya ya. Nanti salah-salah. VAR 3 dan VAR 4. Nah, tinggal masukkan ini aja. VAR 3, VAR 4. Checklist Spearman ya. Tekan OK. Hasilnya adalah 0,6. Sama ya? Sama ya? Iyalah sama ya? Iyalah. Sama, Pak. Oke, hasilnya adalah 0,6. Oke. Yang jelas hati-hati membuat rankingnya. Kalau menggunakan SPSS cukup 5 menit saja ya. 5 menit saja. Oke, tinggal pilih, silakan menggunakan aplikasi apapun seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini bisa dibaca. Yang jelas adalah jika nilai R-nya besar dari alfa. Nah, maka ya tadi kita temukan ya, R-nya tadi 6, alfanya 0,05, maka ada hubungan. Nah, seperti itu. Maka ada hubungan. Atau kita menggunakan ini juga boleh. Jika nilainya adalah positif atau mendekati plus 1, maka ada hubungan. Ya, seperti itu. Jadi banyak eh, menggunakan metode R atau metode menggunakan perbandingan dengan alfa 0,05. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan uji kendal ya? Uji kendal seperti apa? Nilainya seperti ini 111 di kendal seperti ini ya. Tetap nilainya sama. Tinggal kopikan. Coba saya lihat apakah sudah ada. Nah, ini dia. Ini dia ya. Di belajar dan nilai. Belajar nilai. Nah, ini dia. Metode belajar di 56. Berarti kalau dia 1 berarti ada, 2 tidak ada. Kategori nilai. Jika dia dapat nilai A dan dapat nilai B. Oke. Nah, berarti kita menggunakan analis
Karena dia korelasi atau hubungan tetap bivariat. Kita riset dulu. Nah, kita pindahkan adalah metode belajar dan ini. Nah, tadi kan Spearman, Pearson, dan Kendall. Nah, kita Kendall. Kendall, dan lanjut, oke. Maka hasilnya 612. Apa 612 tadi 0,6. Apa bedanya dengan Spearman? Kalau ini kategorinya banyak ya. Kalau Spearman tadi kategorinya tidak ada. Terus datanya ranking. Kalau dia Spearman berarti ranking atau ordinal ya. Ranking atau ordinal. Itu kalau kita Spearman. Kalau Kendall dia menggunakan kategori. Kategori ada, tidak ada, nilai A dan nilai B seperti itu. Nah, ini hasilnya 0,612. Kalau kita menggunakan SIG boleh juga, atau kita menggunakan nilai 612 juga boleh. 612 maksudnya adalah R tadi. Kalau dia positif, nah tadi, kalau dia positif, maka ada hubungan. Nah, di sini positif nggak? Kita lihat. Nah, dia positif. Berarti ada hubungan antara belajar, ada yang belajar dengan nilai A. Sebenarnya kita bisa buktikan, kalau dari di sini saja, dia belajar, maka nilainya A. Dia tidak ada belajar, nilainya B. Itu kalau kita mencari secara manual atau satu-satu. Tapi kalau menggunakan kaidah statistik, nilainya berapa? Kalau memang ada hubungan berapa? Nah, 0,612. Nah, selesai. Itu pemahaman kita tentang non-parametrik. Yang jelas, pahami dulu teorinya, rumusnya. Kita bisa menggunakan apapun alatnya, ya. Tidak sulit. Yang jelas teorinya kita pahamkan dulu. Kalau teorinya A, ini contoh soalnya, ini menggunakan SPSS-nya. Ini menggunakan rumusnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Rekan-rekan semuanya. Kita telah berada di akhir. Ada pertanyaan? Pada minggu ini, tetap ada seminggu ke depan menggunakan, ada tugas ya. Kenapa ada tugas? Setiap ada tugas berarti itulah kisi-kisi waktu ujian nantinya ya. Setiap ada kuis, ada tugas, itulah kisi-kisi ujiannya ya. Yang jelas tetap seperti minggu ujian kemarin, jika ada soalnya lebih dari 3 atau 6, pilih 3, boleh tidak berurut ya, pilih yang sesuai kemampuannya ya. Ada pertanyaan? Rekan semuanya? Halo? Pas ya? Pas? Pas. Oke. Nanti saya akan membagikan video ini agar bisa, kalau ada lupa ya, ada lupa silakan lihat lagi untuk mengerjakan tugas ini. Bagi yang belum upload, silakan upload. Jadi kalau nanti sakit, kalau tidak hadir dalam kuliah ke depannya, nilai inilah yang membantu waktu UAS nanti ya. Misalnya UAS-nya 70, karena dia rajin tugas, rajin bertanya, rajin apapun gitu ya, aktifannya, saya tambahkan 10. Dari tadinya C bisa jadi B. Seperti itu. Mudah sama saya kuliahnya. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Yang belum mengerjakan, sampai jam 12 nanti masih ditunggu. Kerjakan semampunya. Yang saya nilai adalah usahanya. Seperti itu. Jangan patah semangat. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.